Ketika brand lokal lain pada mulai main aman dengan keluarin keyboard-keyboard budget karena market keyboard yang makin sini tuh makin redup, ada satu brand lokal yang tetap berpegang teguh ke idealisme mereka dan tetap mau bikin keyboard premium. Noir dengan keyboard terbaru mereka yaitu Noir Spade 65. Sebuah mechanical keyboard wireless aluminium yang secara premis itu pengen jadi upgrade dari terakhir kali mereka itu bikin keyboard aluminium. Tapi keyboard ini kira-kira beneran upgrade atau justru sama aja dengan gimmick tambahan? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard terbaru dari Noir ya, yang sebenarnya nggak baru-baru banget, cuman termasuk yang paling barunya dari mereka lah, yaitu Noir Spade 65 atau Spade 65. Jadi secara overview, Spade 65 ini adalah sebuah mechanical keyboard wireless aluminium yang tematik gitu. Sesuai namanya, temanya itu kartu spade atau sekop ya kalau kita orang lokal ngomongnya. Tapi dibumbuin vibes premium yang eksekusinya cukup dapet sih. Terutama dari unboxing experience-nya. Oke, jadi setelah kita disuguhin sama unboxing experience-nya yang gue bisa bilang cukup mewah lah ya. Kira-kira secara keyboardnya atau secara barangnya itu bisa kasih experience premium yang sama apa enggak? Kita mulai dari desainnya. Seperti yang udah gue bilang tadi, keyboard ini punya desain tematik dengan dua varian colorway. Ada varian Obsidian Black dengan colorway hitam putih gold dan Pale Golden dengan colorway gold putih abu-abu. Jujur nih ya, secara pemilihan colorway tuh Noir kayaknya nggak pernah salah gitu, nggak pernah miss. Kayak misal contohnya kemarin Noir N1X dengan dua varian warnanya yang menurut gue juga masuk banget. Dan sekarang di Noir Spade 65 ini juga colorway-nya tuh masuk banget sih. Selain itu masih masuk ke vibes tematiknya, di bagian sampingnya juga ada aksen yang bener-bener ngasih karakter ke keyboardnya. Cuman for some reason ini desainnya tuh kayak vibes Mesir gitu ya. Cuma gua doang yang mikir kayak gitu atau menurut kalian juga? Selain itu sebenarnya secara bentuk, Spade 65 ini punya bentuk yang cukup general lah ya untuk sebuah keyboard 65%. Layoutnya 65% berknop dan ada spacernya di sebelah arrow keys. Dan shape-nya itu sebenarnya cukup simple juga lah ya. Di bagian belakangnya ada port USB-C, switch untuk ganti koneksi, dan tempat naruh dongle. Dan bagian bawahnya juga cuma rata aja. Paling ada engraving logo Spade 65-nya sama rubber feet. Tapi untungnya sebagai keyboard yang dijualnya itu secara full build, Noir itu nggak cuma jualan keyboard aluminiumnya aja. Dimulai dari keycaps-nya yang PBT die-sub dengan kualitas yang menurut gue itu udah bisa nyaingin kualitas PBT die-sub minimal tuh 500 ribuan ke atas kayak Xiaomi atau Shenpo. Dan seperti yang udah gue bilang, colorway-nya tuh cakep banget sih. Untuk switch-nya sendiri di sini Noir kasih dua pilihan switch. Yang linear ada KTT KU Orange dan yang tactile-nya itu ada KTT KU Brown. Which is kalau menurut gue switch yang cukup oke lah ya. Kalau menurut gue pribadi sih karena gue udah nyobain dua-duanya ya. Udah nyoba yang KTT KU Orange di Noir N1X dan yang KTT KU Brown di yang si Spade 65 ini. Dan menurut gue sih kayaknya dari dua switch itu better yang KTT KU Brown sih. Untuk stabilizersnya dia sayangnya masih pakai plate mount ya. Tapi udah factory loop dan factory loopingnya udah konsisten banget di semua keys panjangnya, jadi aman lah ya. Untuk koneksinya dia juga udah triple mode, which is artinya dia itu bisa wired pakai kabel Type-C, bisa wireless pakai dongle, dan bisa juga pakai Bluetooth. Posisi port USB-C-nya ada di kiri, which is bukan preferensi gua ya. Dan untuk ganti koneksi wireless 2,4 GHz ke Bluetooth itu harus via hotkey FN gitu. Oh iya, ada satu hal lagi yang cukup aneh di keyboard ini, which is kalau misalnya kalian pakai koneksi yang wired, itu kalau misalnya kalian lagi nyalain PC atau nyalain laptop dari kondisi mati, itu kalian harus colok dan harus cabut dulu dan colok lagi kabelnya
Karena kalau nggak digituin itu keyboardnya nggak kedetek koneksi wirednya. Jadi harus di reconnect gitu kabelnya supaya bisa kedetek lagi keyboardnya. Ini agak aneh sih. Sayangnya untuk softwarenya, Spade 65 ini masih pakai software bawaan pabrik dan belum bisa pakai QMK atau VIA kayak adiknya si Noir N1X. Tapi ya, untuk softwarenya udah cukup lah ya, bisa buat remap keys dan lain-lain. Nah, paling itu aja sih kira-kira soal fitur dari Noir Spade 65. Sekarang kita bongkar dan kita lihat bagian internalnya. Jadi untuk bongkar keyboardnya cukup gampang ya. Cukup buka aja baut dari bagian bawah keyboardnya untuk misahin top case dan bottom case-nya. Kalau udah kebongkar, di sini kalian bakal lihat kalau dampening media dari keyboard ini udah lengkap banget. Dari mulai poron PCB foam, plastic sheet, IXPE foam sheet, dan poron plate foam. Untuk plate-nya di sini secara bawaan dia pakai plate polikarbonat yang udah flex cut, tapi Noir juga ada jual plate FR Force secara terpisah buat kalian yang mau typing feel dan akustik yang berbeda. Untuk PCB-nya dia itu south facing hot swap universal RGB, udah flex cut juga dan multi layout. Jadi dia itu bisa dipakai secara layout ANSI ataupun ISO. Cuman sayangnya di sini PCB-nya masih belum ada lubang untuk PCB mount stabilizers, jadi stuck sama plate mount stabilizers aja. Selain itu ada daughterboard juga yang connect ke PCB-nya untuk power dan baterai 4000 mAh untuk koneksi wirelessnya. Untuk mounting sistemnya gasket mount dengan silicone gaskets dan leaf yang tipis banget, jadi secara feel out of the box-nya itu udah cukup soft dan bouncy. Oke, jadi itu aja untuk bagian internal dari keyboardnya. Sekarang gue mau kasih kalian typing testnya. Oke, jadi Noir Spade 65 ini secara yang full build itu harganya ada di 1.899.000. Tapi kalau nggak salah Noir itu sempat ada jual barebone-nya yang which is dia itu cuma keyboard kitnya aja ya, harusnya tanpa switch dan keycaps. Itu harganya di 1.599.000. Kalau menurut gua, Spade 65 ini adalah keyboard aluminium wireless yang sebenarnya tuh cukup solid, cukup cukup mengekspresikan tematiknya dan cukup ngasih tahu ke audiensnya Noir kalau mereka itu pengen bikin keyboard yang agak beda dari kompetitor-kompetitornya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama kali pertama mereka bikin keyboard aluminium which is Noir Z1 dan Z2 ya, Z1 dan Z2, itu sebenarnya upgrade-nya nggak terlalu signifikan kalau menurut gua. Malah ada beberapa yang di downgrade ya, kayak misalnya stabilizers-nya yang stuck di plate mount aja. Tapi hal ini tuh masih bisa ditolerir ya, karena secara price point si Noir Spade 65 ini masih lebih murah daripada si Noir Z1 dan Z2. Dan plus dia juga udah wireless, jadi nggak cuma wired aja. Dan pastinya Spade 65 ini juga terselamatkan sama dia punya tematik dan paket pembeliannya yang lengkap banget, bahkan sampai dapat carrying case juga cuy. Tapi kalau misalnya kalian lagi punya uang 2 juta dan kalian itu nyari keyboard dari Noir yang 65% dan juga wireless, gua akan jauh lebih merekomendasikan kalian untuk beli yang Noir N1X. Karena menurut gua si N1X itu jauh lebih worth it daripada si Spade 65 secara price to performance-nya. Tapi bukan berarti si Spade 65 ini tuh keyboard yang jelek ya. Ini keyboard bagus kok. Mungkin lebih ke kalau misalnya kalian nyari keyboard aluminium di price point yang sama kayak si Spade 65 ini, ya bisa dibilang masih ada beberapa opsi lain yang lebih bagus dan lebih worth it secara price to performance-nya. Apalagi makin hari tuh market makin didominasi sama keyboard-keyboard aluminium Cina yang harganya tuh nggak masuk akal cuy. Ya nice try lah ya Noir, dan kayaknya mungkin udah saatnya kalian keluarin ulti dan rilis si Batik 75 yang udah ditunggu-tunggu sama audiens kalian. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli si Noir Spade 65 ini, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap Noir Spade 65, keyboard 65% wireless aluminium terbaru dari Noir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelihatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.